Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Rifle. Halo Sobat Dealer, jumpa lagi bareng saya Fonda yang akan menemani beberapa menit kemudian Sobat Dealer pada video kali ini. Nah, kali ini kita akan ngapain? Jadi kita akan kembali mereview unit. Jadi kita akan review untuk unit. Jadi karena ini belum pernah kita review juga, jadi kita akan review dasar-dasarnya dulu. Kira-kira dasarnya tuh apa Kak? Untuk dasarnya biasanya kalau senapan pasti kita harus tahu speknya. Jadi kalau orang mau beli senapan itu harus tahu spesifikasinya. Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Mungkin ada yang suka panjang laras segini atau nggak suka panjang laras segini. Nah, itu pasti hal yang dipertimbangkan dalam membeli senapan. Nah, untuk modelnya pun juga kita akan review. Jadi kita akan review semuanya mulai dari ujung laras sampai ujung popor. Kita akan review semuanya biar Sobat Dealer tahu dan lebih mudah ketika Sobat Dealer ingin membeli senapan. Oh, senapan yang ingin saya beli ya seperti ini, sesuai dengan speknya dan sesuai dengan groupingnya. Nah, dan juga lanjut nanti setelah spek kita akan langsung tes ke lapangan tembak. Jadi yang pertama pasti kita akan tes grouping. Groupingnya seperti apa nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika Sobat Dealer membeli senapan juga. Apakah groupingnya rapat atau tidak, nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan. Karena kalau pada umumnya pasti yang dicari groupingnya yang bagus. Nanti kita akan cek dulu, karena saya belum pernah cek juga. Jadi nanti kita akan cek apakah groupingnya bagus atau tidak. Nah, nanti bisa dinilai sendiri. Dan selanjutnya untuk kita tes FPS. Jadi Sobat Dealer juga harus tahu power dari senapan yang ingin dibeli. Nanti kita akan tes FPS di lapangan tembak. Jadi FPS-nya berapa nanti bisa dicek di video ini ya. Jadi jangan di skip biar nggak ketinggalan juga. Kira-kira FPS-nya cocok dibuat berburu apa, itu harus dipertimbangkan juga. Dan nanti kita akan timbang berat juga. Jadi sama seperti senapan-senapan lainnya kita akan timbang berat juga. Kadang nggak suka yang terlalu berat, nanti bisa menjadi pertimbangan juga. Nah, kurang lebih nanti kita akan review seperti itu. Jadi jangan di skip biar nggak ketinggalan info tentang unit baru. Namanya apa Kak? Namanya adalah Bocap Effectron Airbrush. Jadi sebenarnya ini Bocap Effectron tapi pengecatannya menggunakan airbrush, tapi lebih dibuat ke modern lagi. Jadi lebih premium. Nah, istilahnya apa ya? Masa Effectron premium? Nah, kurang lebih seperti itu. Karena saya rasakan memang berbeda daripada Effectron yang seperti biasanya. Mulai dari kokangannya itu juga sedikit berbeda. Nanti kita akan jelaskan di speknya juga. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung menuju ke spesifikasi dari senapan Bocap Effectron Airbrush. Check this out. Bahas spesifikasinya lah. Siapa nih yang sudah penasaran? Nah, dengarkan baik-baik ya Sobat Dealer. Jadi biar tahu speknya seperti apa. Nah, untuk panjang larasnya sendiri adalah 60 cm. Jadi masih sama seperti Effectron pada umumnya ya. Dengan OD 13, serombongnya adalah OD sekitar 22. Nah, serombong OD-nya juga termasuk OD yang besar ya untuk serombongnya. Terus sudah support dengan nempel peredam sama seperti senapan PCP pada umumnya, jadi bisa dipasang untuk peredam ya. Dan untuk tabungnya adalah 500 cc, modelnya adalah Bocap atau botol kecap ya. Nah, ini tipe-tipe non regul, jadi untuk powernya juga lebih besar daripada tipe yang regul pastinya itu ya. Dan senapan ini sudah ada cincin pengait antara tabung dan laras, jadi membuat senapannya lebih kokoh juga dan kesan estetikanya itu juga ada seperti itu. Dan di sini di belakang, wah ini chambernya ini yang sedikit spesial sebenarnya. Kalau dilihat dari jauhnya tuh juga salah satunya di bagian chamber ya. Jadi kalau chamber Effectron pada umumnya kayaknya nggak seperti ini. Jadi ini dibuat lebih ke premium kalau menurut saya ya, karena bisa dirasakan sendiri senapan. Kalau dirasakan tuh bisa sebenarnya. Nah, ini dari pengerjaannya pun untuk chamber finishingnya juga rapi ya Sobat Dealer seperti ini. Nah, sekelas-kelas senapan CNC seperti Red Bull mungkin ya kalau saya bilang ya. Terus untuk tarikan
kokangnya. Nah ini terlihat sangat sangat enteng juga, sangat enteng, dan juga penusuknya tuh yang saya suka dia model yang lancip seperti itu, jadi lebih bagus aja. Biasanya kalau senapan penusuknya lancip tuh kebanyakan sih akurasinya bagus. Nah, nanti kita akan cek aja di lapangan tembak. Nah untuk model kokangnya set lever, ini set lever mirip-mirip punya yang full CNC juga, jadi mungkin apakah sama ya bertanya-tanya juga ya. Terus untuk rel dari teleskopnya ini lebar 22, jadi sobat bediler ini lebarnya 22. Nanti mungkin kalau yang punya mounting 11 bisa upgrade ke mounting 22 untuk teleskopnya sendiri, jadi disesuaikan saja. Dan tentunya ada setelan per hammer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur power salah satunya ya. Jadi per hammer bisa digunakan untuk mengatur power, jadi semakin dikencangkan maka power yang dikeluarkan pun juga akan semakin besar. Nah kalau dikendorkan nanti juga semakin irit, tapi powernya pun juga nggak gede-gede banget, jadi disesuaikan dengan buruan. Ketika mau dibuat berburu big game maka dikencangkan saja untuk powernya seperti itu. Kalau mau dibuat medium ya agak dilonggarkan biar anginnya itu juga irit ya sobat bediler. Untuk cancel kokangnya masih cancel kokang normal pada umumnya, jadi belum menggunakan lipat juga, tapi masih standarnya tiba oke banget ya. Untuk triggernya menggunakan trigger match yang pengerjaannya pun juga rapi ya sobat bediler. Nah, enteng banget, sekelas senapan CNC juga. Ada safety trigger di bagian triggernya juga ya sobat bediler, jadi pengerjaannya pun rapi dan enteng. Nah, nanti kalau nggak percaya kita akan cek juga di lapangan tembak apakah enteng. Nanti kita akan tahu juga. Terus untuk pelindungnya ini terbuat dari sama seperti triggernya ya, jadi dia bukan dari kayu. Kadang kalau dari kayu tuh salah satunya adalah rawan patah juga, tapi kalau ini kayaknya enggak ya, karena memang pelindung picunya tuh bukan dari kayu seperti itu, meminimalisir lah istilahnya ya. Terus untuk popornya sendiri, wah ini pengecatannya sudah menggunakan airbrush, jadi pakai semprot seperti itu, jadi ya lebih oke lah, finishnya lebih kelihatan bagus lah. Dan ini warnanya yang ready stock, karena ini termasuk unit yang limited juga, jadi nggak banyak karena ini unit masih baru-baru juga ya, baru-baru orang-orang tuh buat popor seperti ini. Nah ini warna perpaduan antara, kalau saya bilang ya, kalau bahasa saya ini adalah warna lilac ya, atau warna ungu muda ke coklat-coklatan dikit ya, nah pokoknya lilac lah, dan perpaduan warna biru ya, warna biru. Kalau orang bilang ungu, ungunya ungu muda atau lilac, nggak suka ya. Untuk birunya ini biru-biru muda juga, jadi perpaduan yang pas banget, perpaduan yang terlihat sangat cerah, sangat cerah memang. Kalau dia tuh memang kelihatan cerah dan juga estetik. Yang suka estetik mungkin suka sama senapan F-Acron airbrush ini ya. Dan untuk popornya nih sedikit ada variasi. Wah, variasinya seperti ini. Dari modelnya pun dia bukan klasik-klasik yang seperti biasa, jadi klasiknya tuh klasik yang sudah dimodernisasi ya, jadi ada lekukan-lekukan sedikit agar lebih estetik mungkin juga. Terus ada setelan pipih juga, jadi sobat bediler bisa disesuaikan naik turun setelan pipihnya tuh juga bisa disesuaikan, jadi sesuai dengan kebutuhan sobat bediler juga. Nah ini ada variasi bundar-bundar, ini sebenarnya apa saya juga kurang paham, mungkin hanya variasi aja untuk menambah kesan modernnya ya, walaupun klasik tapi tetap dibuat semodern mungkin. Dan di bagian belakang sudah ada sandaran bahu, jadi bahannya pun dari karet ya, jadi lebih nyaman juga ketika sobat bediler dibuat berburu ya. Nah kurang lebih seperti itu tadi untuk spek dari unit F-Acron airbrush ini. Kita langsung ke lapangan tembak aja untuk cek kira-kira groupingnya seperti apa dan lain sebagainya. Check this out. Oke, sebenarnya kali ini kita akan tes grouping dari unit F-Acron airbrush. Nah kira-kira groupingnya seperti apa. Nah ini yang saya pengen rasakan pertama adalah tarikan dari kokangnya. Oke, tarikannya pun sangat enteng ya, jadi beda seperti F-Acron pada biasanya. Nah kita akan masukkan. Oke, penusuknya pun juga oke banget, jadi penusuknya lancip seperti itu. Oke, kita coba untuk triggernya juga. Oke, enteng juga, jadi sekelas F-Acron premium seperti unit-unit CNC lah. Kita akan coba lagi pada tembakan yang kedua. Seperti ini, kita coba langsung ke sana.
Oke, 2 kali tembakan. Kita akan coba lagi yang ketiga. Wah, seperti ini. Kita coba pakai Miss Barakuda Match 10,65 grain. Nah, penusuknya tuh modelnya lancip, jadi enak. Oke, kita coba lagi yang ketiga. Oke, kita coba yang keempat. Sekali lagi yang kelima. Oke, 5 kali tembakan kita akan cek ke sana. Jadi memang ini tipe-tipe non regular. Jadi nanti kita akan cek juga untuk FPS-nya kira-kira berapa sih. Kita akan cek nanti juga, kita cek. Jadi biar tahu kira-kira ini termasuk rekomendasi buat senapan apa, big game, medium atau apa, nanti kita akan cari tahu juga. Oke, kita akan cek ke sini untuk hasil groupingnya seperti apa untuk 5 kali tembakan seperti ini sobat Zer. Oke, masih rapat juga ya. 5 kali tembakan untuk unit FX Crown Airbrush, nah, atau FX Crown Premium lah kalau bisa dibilang. Satu ini apa namanya, jempol. Masih ada jempol ya, masih oke banget ya. Oke, setelah ini kita akan tes FPS. Kira-kira berapa sih FPS dari unit FX Crown Airbrush ini? Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, sobat bediler, kali ini kita akan tes FPS dari unit FX Crown Airbrush. Nah, ini pakai setelan yang standarnya ya. Jadi kita akan cek di sini menggunakan Miss Barakuda 10,6 grain, sama seperti yang buat kita tes grouping tadi ya. Oke, kita coba langsung seperti ini. 965. Oke, masih oke juga ya. Nanti tinggal main di setelan per hammer aja. Oke. Coba lagi pada tembakan yang ketiga. 956. Oke, turunnya pun juga masih stabil ya, 56 seperti itu. Oke, kita coba lagi yang keempat. -951. Oke, turunnya sekitar 555, jadi stabil gitu ya. Kita coba sekali lagi. Apakah masih 5 turunnya atau 6? Nah, ya benar, turunnya 5555 dan itu terus ya. Jadi stabil banget untuk FPS dari unit FX Crown Airbrush ini. Nah, seperti tadi ya, jadi grouping seperti itu. Untuk powernya sekitar 960-an sampai 946 menggunakan Miss Barakuda, jadi masih oke banget ya sobat. Nanti kalau mau diatur tinggal diatur di per hammernya aja ya. Dan setelah ini kita akan timbang berat. Kira-kira beratnya seperti apa dengan model popper seperti ini? Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, sebenarnya kali kita akan cek untuk berat dari senapan FX Crown Airbrush ini. Nah, ini mulai dari 0 ya. Kita akan langsung cek. Wah, ini kayak sekelas-kelas CNC sih kalau menurut saya. Oke, kita akan langsung taruh 3,2. Jadi untuk sekelas bocah popor kayu masih standar ya, jadi nggak berat-berat banget dan juga nggak ringan-ringan banget. Cocok juga buat sobat yang cari senapan big game, bisa menggunakan ini karena nggak begitu berat juga seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke harga dari unit FX Crown Airbrush ini. Kira-kira berapa sih dengan performa yang sudah disebutkan? Check this out. Oke, sobat dealer, nah itu tadi ya untuk hasil groupingnya. Jadi 5 kali tembakan juga masih oke banget. Di sekelas senapan regul pasti non regul, mohon maaf, sekelas senapan non regul groupingnya kurang lebih ya seperti itu. Dan masih rapat juga ya 5 kali tembakan. Kalau kepala burung masih oke banget, masih 1 jempol. Dan juga untuk FPS nya sekitar 900an. Nah tadi pakai setelan yang grouping seperti itu tadi ya, powernya sekitar 900an. Jadi bisa dinilai sendiri. Nanti kalau mau mainkan di power juga boleh banget, tinggal diputar di bagian per hammernya, disesuaikan sendiri. Kira-kira saya mau berburu big game, jadi langsung aja rapatkan. Tapi yang jelas kalau semakin rapat pasti angin yang dikeluarkan pun juga semakin
banyak, jadi semakin boros lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau dipakai medium kayaknya juga masih oke, tapi pokoknya juga nggak besar. Nah, tergantung disesuaikan sendiri sama kebutuhan sobat biar kira-kira mau dibuat berburu apa ya. Dan juga untuk timbang beratnya 3,2 kalau nggak salah ya, jadi masih sekelas senapan Efecron, walaupun model popornya tuh agak lebar tapi masih sama seperti unit Efecron sekitar 3,2, karena unit Efecron kebanyakan 3,2 tapi modelnya agak ramping. Tapi kalau ini agak besar tapi modelnya seperti ini beratnya cuma 3,2, jadi masih menyesuaikan banget, masih oke banget, masih worth it banget. Nah, kira-kira berapa sih harga dari unit Efecron Airbrush ini dengan kelebihan dan juga kekurangannya sudah diberikan ya. Dan untuk harganya sendiri ada di Rp4.800.000 ya sobat Blur, dengan kelengkapan seperti tali sandang, peredam, gantungan mistes, STKS, kartu garansi, dan juga surat pengantar kepolisian. Nah, untuk paket full setnya nambah sekitar 1.300.000 ya sobat Blur, atau menyesuaikan dengan paket yang ada di dalamnya, atau mungkin mau tambah aksesoris lainnya boleh banget ke CS langsung. Nah, untuk promonya apakah? Untuk promonya sama seperti senapan yang lain, jadi ada promo untuk subsidi ongkir ke seluruh Indonesia khusus di bulan Mei, unit limited yaitu Efecron Airbrush. Langsung aja mumpung lagi ready stock ya sobat, karena kita masih ambil beberapa aja karena untuk sampel juga. Apakah peminatnya banyak? Nanti kita akan lihat ya sobat. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk info lebih lanjutnya sobat boleh langsung ke nomor CS yang sudah ada di sini. Untuk pembelian bisa melalui WhatsApp, bisa melalui marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee ya, atau melalui website juga boleh banget ya. Kalau websitenya kita jadi satu sama Serdadu, yaitu serdadurival.id. Nah, mungkin kalau mau katalog kita langsung aja ke websitenya juga boleh banget, karena nanti di sana juga ada harga senapan, spek senapan, dan foto-foto senapan mulai dari uklit, PCP, bocap sampai yang premium seperti Cobra, ada semuanya. Jadi langsung aja lihat di situ. Kalau mungkin mau melalui pembelian Shopee atau Tokopedia boleh chat ke WA dulu, nanti akan dialihkan. Takutnya ada Tokopedia lain biar nggak nyasar lah istilahnya seperti itu. Dan next kita buat konten apa sobat Guru, boleh komen ke kolom komentar ya. Dan juga insya Allah kalau ada waktu pasti kita akan buatkan untuk sobat Bedila. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan info-info tentang senapan angin terbaru dan juga promo-promo terbaru dari Pandawa Air Rifle. Saya Fonda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segelas.